Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Andriawan. Saya dari SDN PKH Jurusan Kabupaten Manado Kepulauan. Jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan tema bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik atau menjadi orang tua yang hebat. Jadi Bapak Ibu, di sini yang perlu kita perhatikan dalam menjadi orang tua yang lebih baik, yang pertama itu bagaimana kita mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua, maksudnya kita mengingat kembali di mana masa-masa kita pertama menikah, kemudian pertama pacaran. Di masa-masa romantis itu kita mengingat kembali supaya di dalam kita mendidik anak di rumah kita terhindar dari sikap-sikap yang tidak sesuai dengan standar-standar dalam pola mendidik anak, artinya yang berlaku di dunia pendidikan. Kemudian kita harus sejalan dengan perbuatan dan perkataan. Di sini poin pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua jangan sekali-sekali pernah menjanjikan anak, apalagi menjanjikan sebuah hadiah, karena ketika kita tidak menepatinya dia akan merasa kecewa, dan itu ketika kita tidak pernah laksanakan, dan itu akan menjadi PR kita di masa-masa yang akan datang. Dia akan selalu mengingat, Pak, misalnya contoh, kita habis janji dia tidak kita tepati, bulan depannya atau kapan kita menjanjikan, dia akan mengatakan seperti tidak betul yang Bapak pernah janjikan, mau belikan boneka, mau belikan mobil-mobil, karena itu akan mengganggu mental dia, kemudian motivasi belajar dia. Kemudian selanjutnya selalu berusaha melihat hal positif yang ada di dalam diri Anda. Ini pola-pola kita, maksudnya walaupun di dalam rumah tangga kita antara suami dan istri ada hal-hal yang kurang berkenan, kita berusaha bagaimana kita tunjukkan di hadapan anak-anak kita bahwa kita ini tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi kelas-kelas kecil yang diistilahkan. Kita usahakan di hadapan anak-anak bahwa kita ini tidak terjadi apa-apa. Mungkin kita ada kesalahpahaman, jangan kita utarakan di hadapan anak-anak. Coba kita berada di dalam kamar, kita selesaikan, karena itu akan menjadi tontonan, akan menjadi televisi pertama buat dia, dan itu akan terekam selama-lamanya bahwa ketika dia ada di dunia luar, dia tidak akan segan-segan untuk bertengkar, karena pelajaran pertamanya ada dalam rumah, bahwa bertengkar itu tidak apa-apa menurut dia, karena terjadi di dalam rumahnya. Kemudian tutur kata, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Kemudian ini yang menjadi PR kita bersama, bahwa dalam tutur kata kita berbahasa, kemudian membentak anak dimanapun, kita selalu dihimbau. Bahkan dari sebelum dunia pendidikan ini ada, yang secara formal itu sudah ada pendidikan dari dulu orang tua bahwa kita dilarang untuk membentak anak, karena itu akan mempengaruhi psikologisnya. Dia akan menjadi anak penakut, dan dia akan menjadi lebih sensitif karena dia tidak punya rasa percaya diri lagi. Karena ketika dia ingin berbuat, dia ingin
dia menginginkan sesuatu, yang ada dalam dirinya adalah kekhawatiran, ketakutan yang sampai dia dimarahi. Kemudian poin yang lain, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Maksudnya di dalam rumah juga jangan selalu ibu yang berperan. Kita juga sebagai ayah, ketika kita berada di rumah, di situ kesempatan kita bagaimana berperan untuk menggantikan peran ibu. Misalnya mengajak anak bermain, kemudian mengajak dia bercerita bagaimana pengalamannya di sekolah, bermain dengan teman-temannya. Kita selalu pancing dia ke hal-hal yang lebih positif untuk bagaimana membuat dia lebih percaya diri. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya ayah dan ibu itu harus saling berdiskusi mengenai dalam memutuskan bersama hal berkaitan dengan pengasuhan. Itu tadi yang saya maksud, kita harus selalu berdiskusi. Misalnya ketika kita ada kegiatan lainnya, kita coba buat peran di jam berapa, ini perannya seperti apa. Kemudian ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat. Itu yang poin penting tadi. Itu tontonan paling utama yang harus kita hindari, bertengkar di hadapan anak-anak. Jadi Bapak Ibu, pertemuan kali ini cukup sekian ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas mengenai di pola mendidik anak, kemudian mengenai cara bermain anak di rumah. Jadi untuk kali ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.